Indobat, sahabat Indoline. Tidak hanya Vanuatu, ada 7 negara lain yang satu suara dukung kemerdekaan Papua. Sidang Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, negara Vanuatu singgung soal Papua Barat. Pada pidatonya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Lohman menuding Indonesia melanggar hak asasi manusia atau HAM terhadap Papua. Bukan hanya sekali, sebelumnya bahkan sejak 2013, Vanuatu selalu mengusik soal Papua. Vanuatu memang sudah lama menyokong operasi Papua Merdeka di sidang umum PBB. Beberapa kali, mereka dengan lantang menentang Indonesia. Papua memang semakin sering dibicarakan, tetapi hanya bahan mainan tanpa kesungguhan dan derajat kemendesakan. Papua boleh banjir kebijakan, tetapi kering kejujuran dan penyelesaian. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak diakui kehendak politiknya adalah Papua. Dan Papua adalah salah satu bagian sejarah Indonesia yang gelap dari pengetahuan banyak orang. Pada tanggal 26 Februari 1999, kelompok 100 Papua dipimpin oleh Tom Benal bertemu Presiden B.J. Habibie untuk menegaskan kehendak merdeka. Sebulan sebelumnya, Presiden Habibie memberikan opsi referendum kepada Timor Leste. Kini, Timor Leste sudah merdeka dan Papua masih terus menuntut kemerdekaan. Tetapi, negara sudah menganggapnya final tanpa pernah ada pertandingan final yang fair. Berbagai kehendak politik orang Papua hanya dianggap angin lalu. Sebagian orang-orang Papua telah sejak awal menuntut kemerdekaan sebelum diintegrasikan ke wilayah Indonesia tanpa menghilangkan kenyataan orang-orang yang juga setuju berintegrasi dengan Indonesia. Faktanya, hingga saat ini, Bintang Kejora terus menjadi simbol kekuatan pembebasan orang-orang Papua. Tidak sedikit yang rela berkorban hidup demi berkibarnya bendera itu. Tanpa pengakuan ini, selamanya moncong senjata dan ketidakadilan menjadi makanan pokok yang diberikan negara kepada Papua. Ternyata, Vanuatu tidak sendiri. Nah, Indobat, berikut kami ulas 8 negara yang secara vokal mendukung kemerdekaan Papua Barat di sidang umum PBB. Vanuatu, negara Pasifik yang terdiri dari 80 pulau terbentang di lautan seluas 1.300 km ini paling konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat. Sejak 2013, mereka mengungkit-ungkit penentuan pendapat rakyat Papua 1960 yang dituding penuh dengan intrik politik. Kesamaan identitas sebagai etnis Melanesia selalu menjadi dasar dukungan mereka terhadap kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Mereka bahkan mengeluarkan kebijakan luar negeri Wantok Blong Yumi Bill atau sahabat dekat kami pada tahun 2010 sebagai sikap solidaritas terhadap Papua Barat. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon yang terletak di utara Vanuatu menjadi negara paling vokal kedua setelah Vanuatu. Mereka satu suara dengan Vanuatu menetapkan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010. Negara yang terdiri dari 6 pulau besar dan 900 pulau kecil tersebut mendesak PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Papua Barat. Tonga, kerajaan Polinesia yang terdiri atas 169 pulau di Samudra Pasifik itu mulai bersuara di sidang umum ke-70 PBB pada tahun 2015 kemarin.
Mereka menyebutkan pemerintah Indonesia sudah berlaku tidak adil dan melakukan pelanggaran HAM mengerikan di Papua Barat. Palau, negara di utara Papua ini akhirnya bergabung dengan Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Tonga pada sidang umum ke-71 PBB pada tahun 2016. Sebagai tambahan, kami bergabung untuk mengadvokasikan resolusi persoalan di Papua Barat yang sudah disetujui bersama, ujar perwakilan permanen Republik Palau untuk PBB, Dr. Salib Otto. Tuvalu. Bersamaan dengan Palau, negara Polinesia bekas jajahan Inggris di Pasifik ini ikut mendukung kemerdekaan Papua Barat. Tetangga Kiribati, Nauru, Samoa, dan Fiji tersebut mendesak PBB memberikan solusi untuk otonomi suku pedalaman Papua Barat. Marshall Islands, negara pemilik Bikini Atoll di Pasifik itu, meminta penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat pada sidang umum PBB ke-71. Nauru, Republik di Pasifik yang dikenal miskin karena kehabisan tambang kotoran burung ini, juga ikut memberikan suara untuk Papua Barat pada tahun 2015 kemarin. Saint Vincent dan Grenadines, negara ini menjadi satu-satunya pendukung Papua Barat yang berasal dari Kepulauan Karibia dan mulai bersuara di sidang umum PBB ke-71 pada tahun 2016. Indebat, di sisi lain, mengapa Indonesia tidak mengakui adanya pelanggaran HAM di tanah Papua? Mengapa tidak punya keinginan untuk melakukan penyelidikan dan peradilan HAM terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak 1960-an, seperti di 4 wilayah ini: Biak, Manokwari, Paniai, dan Sorong. Kejahatan HAM di Papua adalah kenyataan, bukan kendaraan politik untuk meminta merdeka. Mengapa Indonesia masih saja diam seribu bahasa atas puluhan ribu pusara tanpa nama itu? Lalu, masih sajakah kita tidak rela jika semua ini telah dan sedang mengeraskan perjuangan orang-orang Papua untuk merdeka? Dan tidakkah itu jauh lebih baik ketimbang menunggu hingga punah dari tanahnya sendiri?